Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang cerah ini. Dengan kemudahan dari Allah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar penyelenggaraan jenazah, yang secara praktek kita sudah menyebutkan praktek mulai dari memandikan atau sebelumnya ketika orang itu meninggal, ya. Demikian juga memandikan, demikian juga mengkafani, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Harapannya adalah Bapak Ibu ma'asyiral muslimin dan muslimat memiliki gambaran untuk kemudian nanti apabila ya kewajiban yang sifatnya kifayah ini, fardu kifayah ini datang, maka ada di antara jamaah sekalian yang mampu untuk menunaikannya. Karena kalau tidak, seluruh kaum muslimin berdosa yang ada di tempat itu, Oleh karenanya memang masalah memandikan dan kafani ini fardu kifayah. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit cepat dalam mempraktekkan mengkafani, dan kita juga mengulang atau kita sudah ulang yang berkaitan dengan masalah memandikan secara teori. Maka pada kajian kita kali ini kita akan sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani. Kita akan sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani secara teori. Ya, secara praktek bisa dipraktekkan, silakan di rumah. Tidak harus dengan kafan beneran, akan tetapi dengan kain, ya. Kemudian yang penting itu ngerti bagaimana cara menyusun kafannya. Demikian juga khususnya untuk wanita, bagaimana membuat baju kurungnya, mudah, ya. Kita sudah tunjukkan kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah mengkafani terkait dengan teori, ya, seputar hukum, kemudian hal-hal yang wajib untuk dilakukan terkait dengan kafan tersebut dan seterusnya. Biidznillah. Jamaah bisa melihat di PDF yang sudah dibagikan apa saja, atau PowerPoint yang sudah dibagikan apa saja poin-poin dari permasalahan mengkafan. Kita akan masuk satu secara ringkas, karena hari ini target kita adalah kita menuntaskan masalah mengkafani secara teori, praktik sudah, dan kita akan masuk pada menyolatkan jenazah secara praktek atau praktis. Kemudian nanti kita akan masuk pada teorinya, ya, apabila waktu mencukupi. Kita akan masuk pada bab mengkafani mayit. Apa hukum mengkafani mayit? Ya, saya akan susun dalam bentuk tanya jawab, ya. Saya bertanya, saya menjawab juga. Saya bertanya, saya menjawab. Pertanyaan dari mana? Pertanyaan dari sini, ya, karena bukunya segini. Apa hukum mengkafani mayit? Jawab. Hukum mengkafani mayit adalah fardu kifayah. Fardu
kifayah. Hukum mengkafani, maksudnya mengkafani di sini adalah membungkus mayit dengan kain kafan. Harus ada ya yang membungkus. Kalau tidak ada, sudah dimandikan, sudah nggak ada yang bungkus, nggak ada yang mengkafani, nah semuanya berdosa. Jadi yang dimaksud dengan takfinul mayit adalah membungkus seorang mayit muslim ataupun muslimah dengan kafan. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian kita akan masuk pada yang kedua. Siapa yang wajib untuk menanggung kafan? Siapa yang wajib menanggung kafan si mayit? Siapa? Hah? Nah, ternyata ada perinciannya. Yang wajib jawab, yang wajib untuk menanggung kain kafan si mayit itu A. Apabila si mayit punya harta. Apabila si mayit punya harta, maka wajib dari hartanya. Apabila si mayit punya harta, maka wajib dari hartanya sendiri. Ya. Sebelum untuk urusan warisan. Ya. Jadi kafannya ini harus dibereskan dahulu. Ya, nah, bahkan didahulukan ketimbang utang. Jadi ketika seseorang meninggal, lihat uangnya ada nggak? Oh ada, belikan kafan, belikan perlengkapan untuk dia mandi dan seterusnya dari uangnya, termasuk juga kafan. Ya, sebelum apa? Sebelum yang berkaitan dengan masalah harta untuk warisan maupun hutang. Dah. A. Ini apabila si mayit punya harta. B. Apabila si mayit tidak punya harta. Apabila si mayit tidak punya harta, maka tanggung jawab kafan ini oleh orang-orang yang wajib menafkahi si mayat ketika hidup. Tanggung jawab mengkafani dipikul oleh orang-orang yang wajib menafkahi si mayat. Siapa? Bisa jadi bapaknya. Semisal ketika seorang meninggal dan dia nggak punya harta, kenapa? Ya kan dia masih kecil, dia nggak punya uang sendiri, maka kafannya ini ditanggung siapa? Oh, bapaknya. Ya. Demikian juga anak. Misalnya seseorang meninggal, dia nggak punya harta, anaknya kaya raya, punya harta, maka kafannya si bapak atau ibu ini ditanggung oleh anaknya, karena anak itu juga wajib untuk menafkahi orang tua ketika orang tua tidak memiliki. Demikian juga kalau seorang budak mati. Nah, ini kalau di kita kan nggak ada budak, maka yang wajib menafkahi untuk membayarkan kafannya adalah ya tuannya atau majikannya. Ini kesepakatan para ulama mazhab yang 4. Ini yang B. Sekarang yang C. Kalau ternyata tidak ada orang yang menafkahinya, tidak ada orang yang menafkahinya ketika dia hidup, ya, dia ini sebatang kara, maka kewajiban mengkafani ini diambilkan dari baitul mal kaum muslimin, harta simpanan kaum muslim, baitul mal. Ini C. Nah, kalau misalnya ternyata baitul mal nggak punya uang, kasnya lagi kosong, bagaimana?
maka masih ada satu alternatif terakhir. Ya. Orang tua nggak punya, anak nggak punya, dia juga nggak punya harta, Baitul Mal kasnya lagi kosong. Ya. Kasnya kaum muslim lagi kosong, kas masjid misalnya lagi kosong. Maka kafan tersebut wajib ditanggung oleh secara keseluruhan kaum muslimin. Ya. Jadi tetap harus ada kaum muslimin yang kemudian dia menanggung kafan tersebut. Siapapun itu, meskipun tidak ada kaitan nasab, tidak ada kaitan keluarga, ya, maka boleh ditanggung atau menjadi tanggungan kaum muslimin secara keseluruhan. Tetangganya umpamanya, atau rekannya, atau siapanya, maka boleh, ya. Maka harus, bukan boleh, harus, wajib. Karena mengkafani itu apa? Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengkafani, yang membayarkan kafan, dosa semuanya. Baik. Kemudian masih poin yang E dari kafan ini, tanggung jawab siapa? Bagaimana kalau seorang istri itu meninggal? Apakah kafannya itu diambil dari harta istri ataukah dari harta suami? Nah, istri meninggal, ya kan? Nah, ini kafannya diambilkan dari hartanya si istri sendiri ataukah dari hartanya suami? Maka ternyata para ulama itu berselisih pendapat. Pendapat pertama, kafannya diambilkan dari harta suami atau wajib atas suaminya, ya, wajib atas suaminya untuk membayarkan kafan tersebut. Ya. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Ya, saya sebutkan alasannya. Karena hakikatnya ini suami istri masih terhubung. Bukankah tadi si istri ketika meninggal, suaminya boleh nggak mandikan? Boleh mandikan, sudah kita sebutkan. Kenapa kok boleh? Lawang dia ketika di masa hidupnya juga boleh saling memandikan suami dan istri. Ketika istrinya meninggal, maka boleh saja seorang suami memandikan mayat istrinya kalau berani, ya. Tapi boleh. Nah, karena ini menunjukkan hubungan antara suami dan istri itu belum terputus dan tidak terputus, maka kafan si wanita ini, si istri ini juga ditanggung siapa? Suami. Ya. Ini pendapat yang dipegang oleh banyak para ulama, ya, dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, di sana ada pendapat yang lain yang kita sebutkan, yang kedua, ya, yaitu diambilkan dari harta si istri. Harta si istri kalau dia punya harta. Ya. Baik, dalam kafan, maka dia tidak atau mengurangi kesempurnaan. Kalau ditinggalkan, itulah yang utama, itulah yang lebih baik, ya, makruh. Dan makruh ini boleh dilakukan ketika ada keperluan. Definisi makruh ini, hukumnya makruh, maka boleh dilakukan indal hajah. Makruh itu boleh dilakukan ketika ada hajat. Baik, kita akan masuk satu persatu biidznillah, menyebutkan apa saja yang wajib di dalam kafan. Ini pertanyaan ketiga, poin A, 3A. Apa saja yang wajib di dalam kafan? Jawab, yang wajib di dalam kafan, para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama,
Yang wajib di dalam kafan itu adalah kafan itu menutupi seluruh mayat itu. Yang wajib di dalam kafan adalah kafan itu menutupi seluruh bagian mayat tersebut, dari ujung kepala sampai kaki, ya, sampai kaki. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi kita akan sebutkan pendapat yang kuat dan berikut dalilnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kuffina ahadukum, idza kaffana ahadukum akhahu, kalau salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanah, hendaknya kafannya dibaguskan. Hendaknya kafannya dibaguskan. Maksud dibaguskan di sini, ya, maksudnya adalah disempurnakan, tutup semuanya dari atas kepala sampai bawah kaki. Demikian juga Rasulullah SAW ketika mendapati sebagian sahabat itu ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Tutup kakinya, kepalanya kelihatan, apa yang beliau lakukan? Beliau memerintahkan tutup kepalanya, kemudian bagian bawah tutup juga. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menutup. Ya, kalau zaman dulu pohon idkhir, semacam kayak pohon yang dia bisa digunakan untuk menutupi, ditutupi. Nah, perintah Nabi SAW agar menutupi sahabat Nabi tadi dengan idkhir sekalipun semacam tanaman tadi, itu menunjukkan bahwa yang wajib di dalam kafan itu menutup seluruh anggota badan dari atas kepala sampai bawah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan yang penting menutupi auratnya. Yang penting menutupi auratnya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan poin 3A, apa yang wajib di dalam kafan. Kita masuk pada poin 3B, apa saja yang disunnahkan, mustahabkan di dalam kafan. Jawab, hal-hal yang wajib, hal-hal yang disunnahkan, disukai, mustahab hukumnya di dalam kafan adalah mengkafani laki-laki dengan 3 lembar kain. Mengkafani laki-laki dengan 3 lembar kain. Kemudian untuk wanita 5 lembar kain. Untuk wanita 5 lembar kain. Hukumnya apa, Pak? 3 lembar, 5 lembar? Sunnah, mustahab. Jadi kalau misalnya umpamanya nih, cuman punya kain kafan itu tuh 1 lembar yang sekarang dipakai buat hijab itu, cukup sudah. Kan itu kalau misalnya untuk membungkus orang, ya orangnya agak gede itu, dibungkus itu, udah bisa. Nah, cuman 1 lembar, nggak apa-apa. Ini sudah memenuhi kadar wajib. Ya. Memang yang sunnah atau yang disukai, yang mustahab, yang sempurna adalah 3 untuk laki-laki dan 5 untuk wanita. Baik. Kemudian yang kedua, kain kafan itu disunnahkan, disukai berwarna putih, mustahab. Diistihbabkan warnanya kain kafan itu putih. Putih. Putihnya seperti apa? Ya yang penting putih. Ya. Putih, mau putih gading, putih apa lagi, Pak? Putih tembok. Pokoknya putih, ya. Ini yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, dari hal-hal yang disunahkan untuk
kafan adalah membaguskan kafan tersebut, ya, membaguskan kafan tersebut. Ya. Tadi sudah kita sebutkan maksud bagus yang wajib yaitu apa? Ya, menutupi seluruh badan. Nah, ini sekarang sunnah, ya, sunnah. Maksudnya adalah kain kafan tersebut bisa menutupi dan tidak gampang sobek, ya. Intinya menggunakan kain yang bagus, menggunakan kain yang bagus. Karena bisa jadi ada sebuah kain itu gede dipakai gitu kan, tapi apa, ya sebentar saja mungkin sudah rusak atau kain tersebut bau, misalnya bau. Nah, ini termasuk hal yang disunnahkan. Jadi dibaguskan kafannya. Kemudian yang ke berapa di situ, Pak? 4, ya. Poin 3 yang keempat. 3B yang disunahkan. Oh, bukan. Ini bukan hal yang disunahkan, tetapi boleh saja hukumnya. Boleh, ya. Boleh untuk mengkafani seseorang dengan pakaian yang dia pakai. Mengkafani seseorang dengan pakaian yang dia pakai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di zaman beliau ada seseorang itu jatuh dari unta kemudian ditendang unta. Ya, kita tahu unta itu besar, kuat. Ditendang, orang tersebut jatuh, mati. Ya. Jatuh, ditendang, mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan untuk memandikan orang ini, ya, maka Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi thawbaihi. Kafani dia dengan pakaian atau 2 lembar pakaian yang dia pakai. Karena orang ini disebutkan dia itu seorang muhrim, seorang yang ya, tes. Oh, kepencet. Ya. Jadi dia ini seorang yang muhrim, maksudnya sedang entah umroh atau haji. Ya. Ya. Jadi Nabi memerintahkan untuk dikafani orang ini dengan 2 lembar pakaian. Kita tahu orang-orang ihram itu pakai pakaian cuma berapa lembar? 2 lembar, nggak ada ketiganya. 1 atas, 1 bawah. Nah, boleh untuk seseorang itu dibungkus dengan kain kafan yang dia pakai sendiri, ya. Hanya saja karena dia ini ihram, muhrim, maka Nabi mengatakan wala tumissuhu bitib, jangan dikasih wangi-wangian. Ya. Ya, cukup. Ya. Syukran. Jangan dikasih wangi-wangian karena muhrim, itu saja. Adapun kalau bukan muhrim maka sunnahnya dikasih wangi-wangian. Dikasih wangi-wangian. Nah, ini masalah bolehnya atau boleh sekedar kebolehan saja untuk mengkafani dengan pakaian yang dipakai. Sekarang kita masuk pada poin yang 3C. Apa yang 3C, Pak? Yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan dalam urusan kafan? Yang pertama, ya, 3C. Nah, kita sebutkan di sini ternyata untuk 3C itu bukan makruh saja, tapi akan kita sebutkan haram. Haram hukumnya atau bagaimana apabila seseorang itu dikafani dengan menggunakan
kain sutra. Bagaimana hukumnya berkafan dengan kain sutra? Ya. Maka dijawab, haram untuk laki-laki, haram untuk laki-laki, dan makruh untuk wanita, dan makruh untuk wanita. Ya, makruh untuk wanita. Haram untuk laki-laki kenapa? Karena laki-laki dilarang mengenakan kain sutra semasa hidupnya, maka demikian juga ketika matinya juga nggak boleh. Ya, ketika matinya juga tidak boleh. Sutra apa yang dimaksud? Yang dilarang kaum laki-laki mengenakan sutra yang dihasilkan dari ulat sutra, bukan sutra kecewa. Sutra kecewa itu sutra pabrikan, bukan itu. Ya, itu istilah saja, sutra kecewa. Silahkan tanya pedagang di pasar itu, mereka tahu, Pak, saya cari kain sutra. Sutra apa? Sutra kecewa aja. Jadi kalau sutra yang bikinan pabrik, ya, itu tidak terlarang. Yang dilarang adalah sutra yang memang dari apa? Ulat sutra, yang harganya mahal. Saya nggak tahu harganya berapa. Ya. Tapi yang jelas apa? Itu yang dilarang untuk laki. Kalau wanita bagaimana? Wanita boleh. Ya, wanita boleh mengenakannya di depan suaminya kalau ketika mereka masih hidup. Artinya untuk berhias. Maksud sutra itu untuk berhias. Nah, ketika meninggal bagaimana? Kalau laki-laki gimana tadi hukumnya? Tidak boleh. Kalau wanita makruh hukumnya untuk berkafan atau dikafani dengan kain sutra tersebut. Ya. Kenapa kok dikatakan makruh? Ya. Kok dikatakan makruh? Karena sutra tadi maksudnya adalah litajammul, untuk berhias, untuk memperindah diri. Dan ketika dia sudah mati dia nggak perlu. Ya, maka tidak momennya, bukan momennya ketika dia menggunakan kain sutra tersebut untuk berkafan, ya, untuk berkafan. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah larangan atau kemakruhan di dalam kafan. Termasuk yang dimakruhkan di dalam kafan adalah mengkafani dengan berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Berlebihan itu kalau laki-laki dikafani dengan lebih dari 3 lembar, itu makruh. Ya, dikafani sampai seperti gulungan apa? Gulungan gulungan ya, berlembar-lembar karena kebetulan dia juragan kain. Nggak perlu. Ini termasuk hal yang dimakruhkan. Ya. Demikian juga kalau wanita lebih dari 5 lembar itu juga dimakruhkan. Jadi berlebihan di dalam urusan kafan. Yang selanjutnya yang dimakruhkan lagi adalah berkafan dengan kain yang dicelup dengan za'faran atau dengan usfur. Berkafan dengan kain yang dicelup, kain yang dicelup dengan za'faran. Maupun kain yang dicelup dengan usfur. Ya. Yang warnanya itu atau hasil warnanya adalah, jadi usfur itu sebuah nama tanaman, tumbuhan yang dia itu ya biasa digunakan untuk mencelup kain. Warnanya itu merah, yang biasa digunakan untuk mencelup
kain sutra, ya. Jadi dimakruhkan untuk mengenakan kain yang mu'asfar, yang dicelup dengan usfur, ataupun za'faran, dicelup dengan za'faran. Kalau dicelup dengan za'faran bagaimana? Warnanya itu kuning ke arah oranye. Sebagian ulama mengatakan kalau kain muza'faran itu seperti apa ya? Warna toren itu loh, Pak. Toren, ya, toren yang warna oranye begitu. Ya, seperti kain yang biasa dikenakan biksu. Ya, biksu apa namanya itu kan? Yang warnanya ada yang kuning gitu kan? Atau yang merah gitu kan ya? Nah, itu. Ya. Nah, itu dimakruhkan ya. Dimakruhkan. Termasuk hal yang dimakruhkan selanjutnya adalah berkafan dengan bulu atau kain wol. Bulu atau kain wol, ya. Karena hal tersebut laisa min fi'lis salaf, tidak pernah terjadi di zaman para ulama terdahulu. Jadi berkafan dengan kain bulu ataupun wol ataupun suf, kain suf. Ya, kenapa? Wallahu alam, supaya orang itu tidak ada persangkaan. Ini orang ini lain dari yang lain. Ya, orang ini lain dari yang lain, sehingga menimbulkan dorongan untuk kemudian hal-hal yang dorongan kepada hal-hal yang berbau syirik. Wah, ini beda ini kafannya. Enggak. Ya, maka dimakruhkan, tidak disukai kain dengan berkafan dengan kain-kain yang tadi disebutkan. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada hukum memberikan uap wangi atau mentajmir atau mewangi-wangikan kafan. Bagaimana hukumnya? Apa hukum memberikan wangi-wangian kepada kafan, baik dengan minyak wangi ataupun dengan dupa? Dupa dibakar, kayu gaharu begitu, dibakar kemudian diasap-asapkan ke kafan. Maka dijawab hukumnya adalah mustahab, disukai. Ya, disukai. Untuk laki-laki dan wanita. Sudah kita praktekkan kemarin, ya, bahwasanya kita disunahkan kalau kita hendak mengkafani maka kainnya itu apa? Diberikan wangi-wangi, dan termasuk siapa yang diberikan wangi-wangi? Mayatnya, khususnya pada anggota sujud, pada anggota sujudnya, di kepala, di jidat maksudnya. Kemudian apa? Hidung, kedua telapak tangan, dengkul dan ujung kaki. Ya. Adapun mayat yang dia seorang yang muhrim, muhrim itu perlu kita dudukkan makna muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berihram, bukan orang yang tidak boleh dinikahi, bukan itu. Muhrim itu artinya, ya, muhrim itu artinya orang yang berihram. Labbaik Allahumma umratan, itu artinya dia sudah muhrim. Labbaik Allahumma hajjan, dia sudah muhrim, dia sudah berihram. Ya, dia sudah berihram. Maka berlaku hukum haram hal-hal yang tadinya itu halal. Maksudnya ihram itu, kita kan sholat kita buka dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka setelah takbir ini haram hal-hal yang tadinya boleh. Apa? Di antara makan, nggak boleh sholat makan. Sholat ngomong, tertawa dan seterusnya, sudah sampai selesai. Nah, kalau seorang mayat itu muhrim, maka dia haram untuk diberikan wangi-wangian, ya, tidak diberikan wangi-wangian. Itu apabila mayat tersebut muhrim. Nah, sekarang apabila mayat tersebut
statusnya adalah seorang wanita yang dia ini dalam masa iddah. Dalam masa iddah itu maksudnya seorang wanita yang dia diceraikan oleh suaminya atau dia meninggal oleh suaminya, cerai mati. Nah, kalau di istilah kita apa? Cerai mati. Maka wanita ini, janda ini tadi, dia berstatus sebagai seorang wanita yang menjalani masa tunggu, masa iddah. Berapa lama? Tergantung. Kalau dia itu ditinggal meninggal suaminya berarti 4 bulan 10 hari. Apa itu 4 bulan 10 hari? Ngapain? Dia tidak boleh berhias, tidak boleh juga dia mengenakan atau menggunakan wangi-wangian, ya. 4 bulan 10 hari. Nah, katakanlah si wanita ini kemudian seminggu kemudian meninggal karena saking sedihnya, dan dia masih dalam masa iddah. Wanita yang sedang masa iddah ini tidak boleh kemudian dia menikah, nggak boleh dia menikah, ya, tidak boleh dia menikah atau menerima pinangan, tidak boleh. Dia harus menunggu dulu sampai selesai masa iddahnya. Kembali ke contoh tadi, seminggu kemudian setelah suaminya meninggal, dia sedih kemudian ikut meninggal, maka status dia adalah seorang wanita yang meninggal dalam keadaan dia ini masih beriddah. Wanita iddah itu tidak menggunakan wangi-wangian tadi, ya, semasa hidup. Nah, kalau sudah meninggal gimana? Maka para ulama mengatakan la yahrumu tatyibul mu'taddatil muhiddah. Tidak dilarang, artinya boleh saja memberikan wangi-wangian kepada mayat wanita yang dia meninggal dalam keadaan dia masih di dalam masa iddahnya, ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal yang bisa mendorong orang untuk menikahi. Oh, sudah mati, sehingga ketika diberikan wangi-wangian nggak apa-apa, ya, tidak mengapa. Ini yang berkaitan dengan masalah kafan, ya, baik hal-hal yang diwajibkan, mustahab, maupun hal yang dimakruhkan ataupun hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Selesai yang berkaitan dengan masalah teori mengkafani. Adapun prakteknya silahkan nanti dilihat lagi, ya. Kita refresh sedikit. Jadi setelah mayat itu sudah dimandikan bersih, kita kafani kan kemarin. Kain kafan kita siapkan dulu. Berapa lembar tadi, Pak? 3 lembar. 1, 2, 3 kalau laki-laki kan. Kalau wanita bagaimana? 5. 1, 2, 3 tambahkan kain di sini dibolongin untuk masuk kepalanya. Kemudian siapkan kain satu lagi buat apa? Buat nanti baju apa namanya? Buat hijab jilbabnya. Kemudian letakkan di atas. Set. Nah, kalau laki-laki bungkus langsung. Dari sebelah mana? Sebelah kiri, ya. 1. Set. 2. Set. 3. Kemudian apa? Ya, ditarik kain penutupnya. Ingat, mengkafani mayat tetap harus dalam keadaan aurat si mayat itu apa? Tertutup. Atau ketika kain kafan pertama ini ditarik kainnya, ditarik penutupnya, ya. Nah, setelah itu ditali. Talinya berapa kemarin, Pak? Ya, disunahkan ganjil 3, 5 atau 7, ya. Dan tali ini nanti akan masuk di dalam masalah menguburkan. Akan dibuka nanti ketika dikuburkan. Tali mati boleh nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pas menguburkan bawa gunting, ya.
atau tali sepatu atau tali, intinya supaya mayat itu tidak terbuka ketika nanti digotong, itu saja maksudnya. Dah, ini kalau laki-laki. Kalau wanita bagaimana? Sebentar tadi ada yang kelewat ya. Kain tersebut diberikan wangi-wangian, boleh. Demikian juga apa? Tempat sujud dari si mayat diberikan wangi-wangian, kemudian ditutup. Dah. Nah, di sana ada pembahasan yang tidak disebutkan di sini. Ketika mayat itu sudah dibungkus, kemudian keluarga itu masih pengen, kan sudah selesai memandikan, bukan? Sudah dibungkus kafan. Keluarga itu kemudian apa? Ya, ingin melihat, maka boleh dibuka. Apanya? Kepalanya aja. Ya. Anaknya atau suaminya atau istrinya atau bapaknya atau ibunya atau cucunya, ya, diperbolehkan untuk melihat dan mencium kening si mayat. Dah. Tapi tidak boleh niyahah, tidak boleh meratap, ya. Dah. Setelah itu ditutup lagi, tutup. Kemudian nanti siap untuk dibawa. Nah, siap untuk disolatkan. Baik, ini yang berkaitan dengan mengkafan. Nah, kalau wanita tadi gimana? Taruh di sini, kemudian apa? Ya, pakaikan baju kurungnya kan gitu kan. Pakaikan baju kurungnya, kemudian pakaikan jilbabnya, dan sebelumnya rambutnya dikepang 3, dipilin 3, 1, 2, 3, kebelakangkan, kemudian pakaikan jilbab. Set, ya. Kemudian apa? Tutup sama, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tarik penutup kain penutupnya, kemudian ditali, ya, ditali. Selesai yang berkaitan dengan masalah mengkafani, ya, kita akan masuk pada masalah mensolatkan. Ada pertanyaan Pak sejauh ini Pak? Ya. Pewangi yang ya, biasanya yang digunakan untuk mewangi-wangikan mayat itu adalah pewangi yang selain dia wangi, dia juga bertujuan untuk mengusir serangga. Ya, kayak kapur barus. Kapur barus itu kan wangi, ya. Nah, kalau untuk pewangi yang ada itu untuk kainnya, Pak. Yang ditanyakan untuk kainnya atau orangnya? Kain. Nah, kalau kain biasanya pakai itu, pakai pakai kapur barus itu, ya. Pakai kapur barus supaya apa? Supaya serangga itu tidak bersegera mendekat, karena ini sudah bangkai kan. Ya, bangkai itu pasti akan mengundang yang namanya entah semut, entah macam-macam. Makanya segera dikasih itu. Adapun untuk badannya, misalnya tempat sujudnya, maka boleh dengan minyak wangi yang kita miliki, ya, boleh. Boleh. Tidak mengapa. Baik, sekarang kita akan masuk pada masalah menyolatkan. Masalah menyolatkan. Menyolatkan mayat. Saya sudah buatkan materi mungkin nanti bisa dilihat lagi untuk menyolatkan mayat ini, untuk poin per poinnya. Kalau tidak salah sudah ya? Sudah Pak. Nah, sekarang kita akan praktekkan secara ringkas dahulu, secara praktis dahulu bagaimana menyolatkan mayat. Ya, saya mohon izin untuk berdiri, Pak. Saya contohkan misalnya di sini ada mayat. Ya, ketika mayat itu sudah mandi, sudah dimandikan, sudah dikafani. Oh, malah sudah mandi. Saya pakai ini. Yang ini ada nggak, Pak? Yang ya. Maka mayat itu siap untuk ya.
Boleh nanti dipraktekkan Ramadan. Ngapa kau duduk? Nggak apa-apa. Mempraktekkan sunnah ya. Ya. Boleh, meskipun apa? Meskipun kuat. Atau sholat di rumah, sholat malam, sholat witir, duduk boleh. Nggak ada udzur, boleh. Nah, kalau sholat fardu wajib berdiri, rukun malam. Kalau tidak berdiri hukumnya gimana? Tidak sah sholatnya. Jadi sholat jenazah itu fardu, tapi fardu kifayah. Nah, ini contoh mayatnya, kita ambil saja apa ini, Pak? Jadi kalau misalnya anggap saja di depan saya, saya mengumpamakan sana kiblat ya. Sana kiblat. Nah, sana kiblat. Wah, ini mayat. Kita anggap saja ini mayat. Laki-laki. Tapi kok sama ini? Ya. Oh ya. Baik. Makasih, Pak. Pakai? Oh ya, boleh. Ya, untuk membedakan saja. Baik. Jadi kalau mayat itu laki-laki, sekali lagi saya contohkan sana itu kiblat ya, supaya apa kelihatan. Jadi mayat tersebut ditaruh di mana? Dia ditaruh di depan kita, ya, boleh di atas kursi, boleh di bawah. Kemudian kita hendak menyolatkan, ya. Sholat jenazah tadi sudah kita sebutkan fardu kifayah, harus ada yang menyolatkan, ya, harus ada yang menyolatkan. Nah, kalau mayat ini laki-laki, maka imam berdiri di kepala si mayat. Kepalanya di mana? Nah, ini di sini misalnya, ini kepalanya. Ya, ini kepalanya. Berdiri di kepala. Kalau seandainya mayatnya wanita, maka dia atau imam berdiri di wastiha, di tengahnya. Di tengah si mayat. Ya, ini kebetulan ya mirip-mirip aja nih kan. Anggap saja begitu. Saya ulangi, kalau mayatnya laki-laki tadi di mana imam berdiri, Pak? Sejajar dengan kepala. Kalau mayatnya wanita di mana? Bagian tengah. Dah? Nah, imam apabila ada makmumnya, maka disunnahkan untuk diatur menjadi 3 shaf. Menjadi 3 shaf. Misalnya ada orang 6 atau 7 makmumnya, maka diatur supaya jadi apa? 3, depan 2, kemudian belakangnya 2, belakangnya 2 atau 3. Pokoknya itu apa? 3 shaf. Dah. Kemudian imam dia memulai salat dengan takbir. Salat jenazah itu takbirnya 4 kali. Ya, takbirnya 4 kali. Takbir seperti biasa yang kita tahu, yang kita kenal, ya. Allahu Akbar. Takbir pertama. Kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin. Amin. Kemudian yang kedua, dia bertakbir lagi dan disunahkan untuk diangkat tangannya. Allahu Akbar.
Yang kedua ini dia membaca apa? Sholawat. Seperti kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan sholawat itu banyak modelnya. Sholawat itu sangat banyak, 8 kalau tidak salah disebutkan Syekh Al-Albani. Ya. Ini takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca doa untuk si mayat, kebaikan untuk si mayat. Kalau laki-laki ya dhamirnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Wasi' mudkhalahu wa aqim nuzulahu. Dah. Kalau mayatnya wanita berarti dhamirnya ha, kan gitu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' mudkhalahu wa aqim nuzulaha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad, dan seterusnya. Dan kemudian selesai takbir yang keempat, Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Nah, setelah takbir yang keempat ngapain? Sebagian ulama mereka mengatakan setelah takbir yang keempat nggak ada apa-apa, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Tetapi kalau menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, setelah takbir keempat tidak mengapa seseorang itu berdoa, ya, karena disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bahkan terkadang atau pernah setelah takbir keempat itu berdiri agak lama, dan tidak mungkin beliau itu berdiri terus nggak ngapa-ngapain. Maka doa apa? Nah, Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin beliau membawakan salah satu contoh mungkin doa yang bisa dijadikan sebagai alternatif doa. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau mayatnya laki-laki, ya. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahala atas kesabaran kami atau kami ditinggal mayat ini dengan sholat, dengan sabar, ya. Wala taftinna ba'dahu, janganlah Engkau timpakan kepada kami cobaan setelah mayat ini, ya, setelah si fulan yang meninggal atau fulana meninggal ini, janganlah Engkau fitnah kami, coba. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan dia, ya. Kemudian setelah itu apa? Salam. Setelah itu salam. Nah, para ulama juga berselisih, salamnya itu apakah sekali ataukah 2 kali. Walhasil salam sekali, ya, itu juga bisa. Salam 2 kali juga tidak mengapa. Ya, kalau pengen khuruj minal khilaf, biar tidak biar keluar dari persengketaan, perbedaan pendapat, salam saja 2 kali udah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Ya, selesai. Kalau kita lihat di Masjidil Haram itu salamnya berapa kali, Pak? Udah lama nggak umrah ya. Salamnya sekali, Pak, kalau di sana, ya. Nah, setelah selesai gimana? Ini artinya dia sudah disolatkan. Setelah itu ya giliran yang lain. Nah, ketika semuanya sudah menyolatkan, atau ketika dirasa sudah cukup waktunya untuk segera dikuburkan, maka diangkat. Dan nanti kita akan bahas di dalam pembahasan seputar memikul dan menguburkan jenazah, pembahasan terakhir. Ya, mungkin satu pertemuan lagi insyaallah. Ya, hari ini kita akan tuntaskan masalah sholat insyaallah. Kemudian pertemuan selanjutnya moga-moga kita akan tuntaskan masalah menguburkan. Tapi kalau menguburkan ini kayaknya nggak perlu, dan jangan ada sukarelawan. Ya, kita pakai gambaran ya. Walhasil selesai sholat. Ya. Nah, tidak perlu kemudian selesai sholat, ya, berlama-lama mendoakan. Sudah cukup tadi waktu sholat itu mendoakan dia, kan, ya. Ketika ternyata ada orang yang belum sempat sholat, ini mayat sudah dikuburkan, nah ini boleh disolatkan di kuburnya. Nanti kita akan sebutkan di dalam teori. Teorinya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Sama, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, dan dia sholat jenazah. Dan kita tahu sholat jenazah itu tidak ada sujud, tidak ada ruku, ya kan? Nah itu, ya.
Jadi boleh sholat di kuburan bagi orang yang belum sempat menyolatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah, ada seorang wanita yang biasa menyapu masjid. Kemudian apa? Ternyata dia meninggal. Waktu malam langsung diproses oleh para sahabat, kemudian langsung dikuburkan. Nabi SAW mencari, mana si fulana? Nah, ini menunjukkan Nabi itu perhatian. Tukang nyapu masjid saja apa? Nabi itu gitu, ngeh. Oh, dia sudah meninggal loh, kok saya tidak dikasih tahu. Tunjukkan mana kuburnya. Maka Nabi datang pada kubur, kemudian menyolatkan, ya, di kuburnya, ya. Nah, ini praktek secara sederhananya. Kita akan masuk pada bab demi bab dari teori seputar menyolatkan. Nah, ini cukup panjang, ya. Bahkan yang paling panjang setelah masalah penguburan itu masalah menyolatkan. Baik, bismillah. Salat jenazah. Kita akan masuk pada pembahasan, ya, poin demi poin. Seperti tadi saya akan buat dalam bentuk pertanyaan, ya. Saya bertanya dan saya juga yang akan menjawab. Saya bertanya dan saya yang akan menjawab. Poin pertama, apa hukum sholat jenazah atau menyolatkan mayit? Tadi sudah kita sebutkan. Apa hukumnya, Pak? Fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Harus ada yang menyolatkan. Kalau nggak ada yang menyolatkan, semuanya apa? Semuanya dosa. Nah, poin yang kedua, apa hukum sholat ghaib? Sholat ghaib. Apa sholat ghaib itu? Sholat yang dilaksanakan atau sholat jenazah yang dilaksanakan kepada seorang mayat atau mayat yang belum disolatkan, ya. Maka sholat ghaib ini disyariatkan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyolatkan Najasyi. Najasyi di negeri Habasyah sana, ya, Habasyah. Meninggal. Tidak ada yang menyolatkan di sana, tidak ada yang menyolatkan. Maka Nabi SAW memerintahkan dan beliau sendiri mengimami para sahabat untuk menyolatkan si Najasyi, ya, si Najasyi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya umpamanya orang tua kita, umpamanya yang masih punya orang tua, meninggal di kampung sana, kita nggak bisa pulang karena satu dan lain hal, ya, karena apa, entah PPKM atau apapun, nggak bisa pulang. Apakah disyariatkan kita sholat ghaib untuk orang tua kita? Maka al-jawab tidak. Karena sholat ghaib itu disyariatkan bagi mayat yang dia mati dan belum disolatkan, atau menurut persangkaan kita dia belum disolatkan, persangkaan kuat. Semisal Najasyi ini dia seorang muslim, mati, dia rakyatnya itu apa? Rakyatnya itu agamanya beda sama rajanya, ya. Jadi Najasyi seorang muslim, rakyatnya bukan kaum muslimin. Nah, jadi dia mati di tengah orang-orang kafir. Siapa yang nyolatin? Enggak ada. Maka disolatkanlah sholat ghaib. Atau misalnya seseorang, umpamanya yang pernah kejadian di negeri kita ini, pesawat terus nyemplung masuk laut. Nah, itu disyariatkan sholat ghaib. Kenapa? Ya karena, ya, dia tidak disolatkan. Maksudnya belum ada yang menyolatkan, jadi nggak apa-apa disolat ghaibkan, ya. Dan adalah Nabi itu tidak setiap orang yang ghaib, oh di sana ada orang meninggal terus kemudian disolatkan, enggak. Ketika sudah ada yang menyolatkan maka tidak disolatkan. Nah,
Poin selanjutnya yang keberapa itu, Pak? Ketiga. Bagaimana kalau seseorang itu atau mayat itu tercerai-berai, tangannya tok yang ada, atau cuman kakinya saja, atau cuman badannya saja? Bagaimana kalau keadaan seperti itu? Apa yang disolatkan? Atau mestikah kita menyolatkan tangannya saja? Atau misalnya ya maaf kepalanya saja misalnya nasallallahu alaihi ada seseorang itu kemudian dicacah-cacah kemudian dibuang ya, dan itu kan kejadian juga kan itu kan, masukin koper, nasallallahu alaihi ya. Maka bagaimana yang disolatkan? Maka para ulama mereka bersilang pendapat ya. Mereka sama-sama bersepakat bahwa ini disolatkan. Perbedaan mereka hanya pada mayat yang diketemukan itu sedikit atau banyak, sedikit atau banyak. Maka pendapat yang lebih menangkan adalah disolatkan seberapapun diketemukan anggota badannya itu. Umpamanya tangannya sama kakinya ya sudah, itu yang ini. Umpamanya tangannya sama kepalanya saja, maka itu saja yang disolatkan ya. Itu yang lebih menenangkan. Di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak disolatkan mayat yang cuman ketemu tangannya atau jarinya atau misalnya kakinya tok. Kenapa? Mereka melihat ini bukan mayoritas dari anggota badannya, karena cuma tangannya saja, karena cuma kakinya saja. Kalau misalnya setengah badan, umpamanya dari kepala sampai misalnya sampai kaki, yang hilang itu sininya, nah ini baru disolatkan. Ini pendapat keberapa tadi? Kedua. Kalau pendapat pertama, ya sudah dicari atau sudah ini ketemunya cuma tangannya saja, disolatkan aja udah tangannya, atau kakinya, atau kepalanya, atau anggota badan yang ada, ya. Baik. Ini poin yang berkaitan dengan apabila mayat tersebut bertemu atau kita ketemukan cuma sebagian. Nah, poin yang keempat ya, 4 atau 5 Pak? 4. Kalau di sini nggak ada nomornya, sini nggak pakai nomor. Poin yang keempat, menyolatkan janin, menyolatkan janin. Nah ini kalau ini ada cabang-cabangnya, menyolatkan janin. Apakah janin itu disolatkan? Apakah janin itu disolatkan? Maka dijawab, apabila janin tersebut sudah menangis ketika keluar, keluar dari rahim ibunya, sekali menangis terus meninggal, maka disolatkan, ya, maka disolatkan. Saya ulangi, apabila janin tersebut sudah menangis ketika keluar, maka disolatkan. Nah, sekarang kalau misalnya janin tersebut keluar, nah ini mohon konsentrasi sedikit. Janin tersebut keluar nggak nangis, keluar tidak nangis, gimana? Disolatkan apa enggak ini? Kalau tadi kan udah jelas ini kan, keluar ke dunia, meninggal. Nah ini udah solatkan nih, mandikan, solatkan. Nah ini sekarang keluar itu apa? Sudah dalam keadaan meninggal, ya, atau keguguran lah gitu, sudah bentuk. Ya, maka para ulama mereka merinci dulu. Kalau janin keluar dari rahim ibunya nggak nangis atau keadaannya sudah meninggal, maka dilihat apabila janin tersebut belum genap 4 bulan, maka tidak disolatkan,
Jadi apabila janin keluar nggak nangis, ya, dan dia ini masih di bawah 4 bulan usia janin tersebut, maka tidak disolatkan. Kenapa? Karena sebelum 4 bulan itu Allah belum utus malaikat untuk meniupkan roh. Ini masih benda mati, masih gumpalan daging atau gumpalan darah yang diselimuti daging, udah masih begitu. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud, wa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. 40 hari kalian itu di perut ibu kalian dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal 'alaqah, darah. Mithlu dzalik, 40 lagi. 40 tambah 40 berapa, Pak? 80 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi mudghah, dibungkus dengan daging selama 40 juga. 40 berapa total? 120 hari. 120 itu berapa bulan? 4 bulan. Thumma yursilu ilaihi malak. Nah ini, kemudian kalau sudah 120, Allah perintahkan untuk apa? Allah memerintahkan untuk ditiupkan ruh di situ. Malaikat meniupkan ruh. Nah, kalau janin lahir di bawah 120 hari, maka dia janin lahir mati, ya, maka dia tidak disolatkan. Maka sebaliknya, apabila janin tersebut keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan meninggal, nggak nangis, dan dia memiliki umur 4 bulan ke atas, maka ketika itu dia disolatkan. Dia disolatkan. Baik. Bagaimana poin selanjutnya? Bagaimana hukum menyolatkan pelaku dosa besar, pelaku bid'ah, dan pelaku kekufuran atau orang-orang kafir atau orang musyrik? Al-jawab, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin maka tetap wajib disolatkan, fardu kifayah. Pelaku dosa besar itu disolatkan apabila dia masih barisan kaum muslimin. Seperti apa? Membunuh. Seperti apa? Bunuh diri. Seperti apa? Begal. Seperti apa? Pencuri, ketembak terus meninggal misalnya. Ini pelaku pezina, ya. Ini pelaku dosa besar. Apabila dia masih kaum muslimin, maka dia disolatkan. Hanya saja bagi tokoh agama, tokoh masyarakat atau imam kaum muslimin tidak menyolatkan orang seperti ini, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Tetapi ya, tetap dia harus ada yang menyolatkan. Ini pelaku dosa besar. Bagaimana apabila pelaku kebid'ahan? Sama, pelaku kebid'ahan apabila dia masih seorang muslim atau muslimah, pelaku kebid'ahan yang dia masih notabene muslim atau muslimah, maka disolatkan. Nah, sekarang bagaimana orang kafir? Nah, kalau orang kafir, Allah mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kalian menyolatkan salah seorang dari mereka, ya, ketika mati. Wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di kuburnya, jangan iringi kuburnya, enggak usah ikut-ikutan menguburkan atau prosesi penguburannya. Innahum kafaru billah. Karena mereka itu kafir kepada Allah. Ya. Meskipun orang tua, meskipun ibu,
ketika kemudian seseorang itu dia ngurus itu siapa? Yang ngurus itu yang seagama dengan orang tuanya, entah dia itu agamanya misalnya apa, Nasrani atau Yahudi, biarkan mereka yang ngurus, ya. Maka tidak layak seorang muslim itu kemudian dia mendoakan orang-orang kafir. Allah mengingatkan, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak, nggak pantas orang muslim itu mendoakan ampunan kepada orang kafir, orang musyrik, meskipun mereka itu adalah kerabat dekatnya. Nggak boleh, ya, tidak boleh, ya. Itu. Nah, bagaimana apabila sekarang, ya. Nah, di sini disebutkan seseorang, ini kaitannya dengan masalah apa? Orang apabila mati berbarengan. Saya bacakan. Idza ishtabaha mautal muslimina bi mautal kafirin, apabila rancu, tidak bisa diidentifikasi mana orang-orang muslim, mana orang kafir. Mayat ini bergelimpangan banyak. Apa yang dilakukan? Yajibu ghuslul jami', maka wajib dimandikan semuanya. Wassalatu alaihim, dan disolatkan semuanya secara kolektif barengan. Sawa'un kana adadul muslimina aqalla au kathu au akthar. Sama saja apakah jumlah kaum muslimin itu banyak, yang mayoritas atau yang minoritas, anu sedikit. Ya, inilah pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama demikian. Jadi kalau misalnya ada kejadian bencana alam, mati semuanya, nah ini gimana? Yang muslim yang mana, yang kafir yang mana? Kan nggak mungkin ditanya, atau diperiksa dompetnya nggak ada, udah KTP-nya udah kemana, ya udah. Maka dimandikan semuanya, dikafani semuanya, disolatkan bareng-bareng, ya, disolatkan bareng-bareng. Kenapa? Karena ketika menyolatkan bareng-bareng, pasti kita menyolatkan yang muslim, kan gitu. Pasti kita menyolatkan muslim. Tapi kalau kita milih-milih, wah jangan-jangan yang ini, jangan, kan nggak ngerti. Udah solatkan semuanya, sehingga tidak ada lagi kerancuan. Nah, ini mungkin masalah yang bisa terjadi di sekitar kita. Baik. Poin selanjutnya, bagaimana apabila seseorang yang meninggal itu seseorang yang mati di medan perang. Nah, sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Apabila seseorang itu meninggal di medan perang dan dia meninggal dengan sebab peperangan tersebut. Ada seorang meninggal nih. Kemudian apa? Ditemukan dia tuh di sini ada bekas pedang, ada tusukan, ada bekas panah atau tembakan atau tebasan, dan dia mati di peperangan itu, maka dia tidak disolatkan. Ya. Syahid atau syuhada itu tidak disolatkan. Kalau orang bertanya, loh kenapa kok nggak disolatkan? Ya. Kok nggak disolatkan? Jadi hakikatnya solat jenazah itu adalah mensyafaati si mayat. Kita mendoakan untuk si mayat ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah maghfirlahu warhamhu, merahmati dan juga memaafkannya. Adapun orang yang perang di medan perang mati syahid, itu sudah nggak usah didoakan. Dia itu sudah apa? Sudah nggak perlu syafaatan dari kita, nggak perlu didoakan. Dia itu sudah lulus, ya, sudah lulus, sudah cum laude. Kalau misalnya apa? Ini. Jadi nggak perlu pakai syafaat. Ini sudah, ya, derajatnya sudah tinggi, ya. Maka tidak disolatkan. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang itu mati syahid, tetapi dia itu bukan syahid yang tadi, karena mati syahid itu macam-macam, ya. Mati syahid itu macam-macam. Orang yang
terkena penyakit taun, orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa benda, tertimpa kejatuhan, orang yang sakit perut, ya, orang yang membela dirinya dan hartanya ataupun kehormatannya atau kehormatan keluarganya, terus dia mati, itu mati syahid, syahid dunia. Maka bagaimana orang seperti itu? Mereka semuanya disolatkan, ya. Jadi orang yang mati syahid berupa dia terkena penyakit taun, dia terbunuh secara zalim, kena begal misalnya, atau dia mati karena sakit perut, atau tenggelam, atau terbakar, atau kejatuhan benda, maka dia disolatkan, ya. Meskipun dia mendapatkan pahala syahid, akan tetapi dia ini statusnya adalah syuhadaud dunya, syahidud dunya, ya, bukan syahidul akhirah, bukan syahid al akhirah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sebelum kita lanjut pada waktu atau momen-momen yang terlarang untuk melaksanakan sholat jenazah dan juga penempatan imam, tadi sudah kita praktekkan. Ini kan kita masuk teori. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sama saja, ya, sama saja. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya kalau sholat mayat, sholat jenazah itu dibalik. Tidak ada keterangan, ya. Jadi tetap sama. Paling ulama itu berbeda di sini. Apakah disunnahkan untuk mengangkat tangan pada takbir yang kedua, ketiga, dan keempat? Itu saja. Ya. Apakah disunnahkan takbir keangkat kedua, ketiga, dan keempat? Nah, kalau pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama dan ini yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu apa? Angkat tangan, Allahu Akbar. Ya, Ibnu Umar itu sahabat Nabi, ya. Dan dalam konteks sholat itu nggak mungkin Ibnu Umar itu ngarang. Pasti Ibnu Umar ngelihat, pasti pernah dapat dari Nabi terus mencontoh dari Nabi, ya. Meskipun di sana juga ada yang tidak mengangkat tangan. Sholat ini panjang, Pak. Ini 1, 2, 3, 4 halaman. Wah, 4 halaman. Kalau masih kuat kita lanjut. Kuat aja, Pak. Lanjut. Baik. Siap, insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk pada, saya akan langsung ringkaskan pada poin per poinnya. Bismillah. Waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Apakah ada waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat? Ada, ya. Waktu-waktu yang terlarang untuk dilaksanakan sholat. Waktu kapan itu? Waktu habis subuh. Habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian waktu ketika matahari berada di atas kepala atau berada di tengah hari sebelum tergelincir. Kemudian waktu habis asar. Itulah waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat secara umum. Salat sunnah misalnya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nih habis subuh, ya, habis subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi, udah jangan sholat, kecuali kalau ingin melaksanakan sholat qobliyah yang diqodok kan gitu kan. Tadi sebelum subuh nggak sempat sholat qobliyah karena qadarullah sakit perut. Terus pas ke masjid ternyata imamnya sudah sholat, maka jangan sholat sunat qobliyah fajar, udah ikut imam. Nanti begitu imam selesai, assalamualaikum warahmatullahi, silakan Anda berdiri sholat sunnah fajar qadha. Nah, ya boleh, itu
Itu sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi. Bagi orang yang ketinggalan sholat sunnah fajar, ya, itu sunnah Nabi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, gimana? Pengen sholat lagi? Jangan, ya, itu waktu terlarang. Demikian juga ketika waktu itu apa? Di menjelang zuhur, matahari sebelum tergelincir, ya, matahari sebelum tergelincir. Kalau sudah tergelincir masuk waktu zuhur itu. Tapi kalau sebelum tergelincir itu waktu yang sangat terlarang untuk sholat. Kira-kira gimana? Sebagian ulama mereka memberikan ancer-ancer 10-15 menit sebelum zuhur. Ya, jadi kalau misalnya 10-15 menit sebelum zuhur datang ke masjid, ya, maka jangan sholat. Ini menurut sebagian pendapat. Nah, makanya kalau sholat tahiyatul masjid, maka sebagian ulama mengatakan itu memang waktu terlarang untuk sholat. Tetapi sholat tahiyatul masjid ini dia adalah sholat yang ada sebabnya. Mereka membawa larangan tersebut kepada sholat yang tidak ada sebabnya. Loh, memang ada sholat yang gak ada sebabnya? Oh, ada. Sholat sunnah mutlak. Bapak-bapak nih, umpamanya nunggu pesawat di bandara. Sholat zuhur tadi sudah, sholat zuhur sudah, sholat asar, sholat nunggu misalnya dari jam 9, pesawat masih nanti jam 11, jam 12. Ngapain enaknya? Tidur, ya boleh, nggak apa-apa. Sholat boleh nggak? Sholat duha sudah. Silahkan Anda sholat. Apapun. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, ulama mengatakan, sebagian ulama yang mereka mengatakan boleh kalau sholat tahiyatul masjid karena itu ada sebabnya. Mereka menganggap larangan tersebut dibawa kepada sholat yang nggak ada sebabnya. Bapak-bapak nih habis kerja kantor ngerjain tugas jam 11 malam. Sholat nggak apa-apa. Atau misalnya selesai habis duhur, ya, masuk jam 1 kan, ternyata ternyata diundur masuknya karena kebetulan kantor pintunya lagi macet, lagi dipanggilkan tukang, ya, jadi nggak dibuka gitu kan kantornya. Kira-kira jam 2, ngapain enaknya? Sholat, boleh sholat jam segitu. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, 2 rakaat boleh. Nah, sholat itulah yang terlarang menurut sebagian ulama yang mengatakan silahkan nanti sholat tahiyatul masjid ketika waktu-waktu yang tadi disebutkan, ya. Nah, bagaimana hukum sholat jenazah di waktu-waktu tersebut, waktu terlarang tersebut? Tajuzu sholatul jinazati ba'dal fajri wa ba'dal asr. Boleh hukumnya sholat jenazah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar seperti sekarang. Hukumnya boleh. Setelah sholat subuh boleh juga, ya, meskipun itu waktu terlarang untuk sholat. Nah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah sekalian, dari waktu yang terlarang tadi ternyata ada waktu yang pelarangannya itu lebih ditekankan lagi. Kapan itu? Yang pertama, ketika matahari itu pas muncul. Biasa kalau di kita ini kan ada, nggak ada ya, syuruk jam 6. Nah itu kan jam 6 syuruk, artinya terbit matahari jam 6. Itu waktu yang sangat terlarang untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah waktu ketika matahari ini menjelang atau pas sebelum tergelincir. Umpamanya zuhur jam 12, berarti jam 11.55 itu waktu yang sangat terlarang untuk sholat. Kemudian maghrib misalnya jam 6, maka jam 5.55 misalnya, ya, maka ancar-ancarnya para ulama mereka menyebutkan itu 10-15 menit sebelumnya. Kita ambil contoh yang ekstrim saja, 5.55 atau 5 menit sebelum maghrib, itu waktu yang sangat terlarang untuk melaksanakan sholat. 3 waktu itu adalah waktu yang pelarangannya itu sangat kuat, ya. Maka dari itu para ulama berselisih pendapat.
ketika sholat jenazah dilakukan di jam-jam tersebut. Yang pertama tadi jam 5.55 pagi, yang kedua tadi jam 11.55, yang ketiga tadi jam 5.55 sore. Kita ambil contoh ekstrim saja ya, untuk memudahkan pemahaman. Para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, tetap boleh juga melaksanakan sholat jenazah di waktu yang sangat-sangat terlarang tadi ya, tetap boleh juga. Ini pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama salaf, demikian juga sebagian dari riwayat Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan juga Fatwa Lajnah Daimah. Jadi boleh ya, boleh. Maka dari itu ini yang kita unggulkan ya. Jadi boleh sholat jenazah kapan saja, alhamdulillah ya. Nah di sana ada pendapat yang lain, supaya kita juga tahu, mungkin saja ada orang yang nggak mau sholat jam segitu. Kenapa? Oh, dia mengambil pendapat yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya ya, sholat di jam-jam tersebut itu tetap terlarang ya, maka hendaknya ditunggu terlebih dahulu ya, hendaknya ditunggu terlebih dahulu. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama ya dalam permasalahan ini. Maka ya kita belajar seperti ini supaya kita saling legowo. Silakan bapak-bapak mantep mana, ikut jumhur ulama, mayoritas ulama, atau misalnya ikut lajnah daimah, silakan ya. Nah ini yang berkaitan dengan masalah waktu sholat jenazah apabila dilaksanakan dalam atau ketika waktu terlarang. Sekarang ternyata sekarang pembahasannya adalah tempat. Boleh nggak sholat jenazah itu di masjid? Jawabannya boleh. Boleh. Di rumah? Boleh. Ya. Boleh. Di kuburan nanti akan datang keterangan. Jadi boleh menyolatkan jenazah di masjid ya. Tentunya ma'asyiral muslimin yang perlu diperhatikan, kalau misalnya imam mengimami sholat fardu asar atau maghrib, maka jenazahnya jangan ditaruh depan dulu. Jenazah taruh di samping atau misalnya di tempat khusus yang menjadikan dia itu ya tidak di depan imam. Nanti kalau sudah selesai baru kemudian jenazah dimasukkan kan gitu kan. Nah ini di kita juga begitu. Jenazah dimasukkan, nanti kemudian imamnya baru mengimam ya. Jadi jangan kemudian apa, sholat maghrib jenazahnya sudah ditaruh di depan gitu. Ya, jangan. Itu saja. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang itu belum sempat untuk menyolatkan terus sudah terlanjur dikubur? Maka sulliya ala qabrihi, boleh untuk disolatkan di kuburnya ya. Anaknya nih datang umpamanya dari Surabaya, tapi orang tuanya sudah keburu dikuburkan ya, kalau anaknya ditunggu nyari-nyari tiket susah, akhirnya waduh macam-macam lah, pokoknya intinya telat. Mana bapak? Bapak sudah dikuburkan tadi siang jam 2, anaknya datang jam 4. Maka boleh si anak ini kemudian apa, menyusul ke kuburan untuk menyolatkan siapa? Bapaknya. Dia belum menyolatkan. Bapaknya di mana? Sudah dikuburkan. Boleh seperti itu ya. Tadi sudah kita contohkan. Sama ngadepnya kiblat. Ngadepnya kiblat. Ya. Iya, kepala, ya, ngadep kiblat, ya. Kalau misalnya qadarullah umpamanya kuburannya ini misalnya umpamanya kan tetap nanti disunahkan tuh kalau misalnya dikuburkan itu mayat itu ngadep kiblat, dia ada kiblat nanti. Ini kepala nih kan, nah ini kepalanya, sana kan kiblat. Nanti kalau menguburkan mayat itu disunahkan ngadepnya sini kan itu, ya, sini kepalanya sini, ini kepala sini. Nah. Kita sholatnya di mana? Ya dari situ.
Nah, dari sini kan gitu kan. Jadi ya, tapi kalau misalnya ternyata umpamanya dikuburkannya itu tidak menghadap kiblat umpamanya. Gini. Gimana? Ya kita sholatnya tetap menghadap kiblat. Jangan kemudian apa? Menghadap ke mayat, nyari kepalanya mana malah nggak ngadep apa? Kiblat. Jadi hadap kiblat, ya. Menghadap kiblat. Jadi boleh menyusul sholat di kuburan. Sholat jenazah, ya. Ya, akan datang setelah ini, Pak. Bentar lagi. Boleh minum dulu, Pak, ya. Baik. Nah, muddatu masyru'iyati sholati 'alal mayyit ini. Tempo yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Apakah ada batasan yang seperti tadi pertanyaan Pak Aang, ya? Sebagian ulama mereka memberikan batasan sebulan. Akan tetapi di sini disebutkan tusyra'u sholatu 'alal qabri duna tahdidin bi muddatin zamaniyatin muayyanah. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Ya, demikianlah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Demikian juga yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya. Wa dzalika li'annahu la dalila 'ala tahdidi bi muddah. Karena memang tidak ada keterangan batasannya kapan. Meskipun sebagian ulama itu ada yang mengatakan sebulan. Jadi bisa saja misalnya ada seseorang, orang tuanya meninggal, dia baru bisa pulang tuh nanti pas Ramadan atau pas Syawal gitu, Idul Fitri, mudik gitu kan. Maka dia belum sempat menyolatkan, maka dia boleh untuk menyolatkan ayahnya atau ibunya tersebut di kuburan, ya. Tidak ada batasan waktu di sini. Baik. Terjawab, Pak, ya? Terjawab. Ya. Iya. Ada pertanyaan, ada catatan. Ada catatan. Menyolatkan mayat yang sudah dikubur itu disyariatkan bagi orang yang ketika si mayat itu meninggal, orang yang menyolatkan itu dia sudah menjadi ahlus sholat. Artinya sudah menjadi orang yang dia sah sholatnya, dibebani kewajiban sholat. Saya ulangi, ketika seseorang itu meninggal, kemudian ini pengen menyolatkan, lihat dulu ketika meninggalnya kapan. Kita ambil contoh, meninggalnya 1 Januari 2022, ya. Maka orang yang ketika 1 Januari 2022 ini dia adalah orang yang balik, muslim, akil, terus nggak sempat nyolatkan, umpamanya anaknya tadi, dia baru bisa itu, umpamanya dia jadi TKW apa TKI gitu, pulang setahun kemudian gitu ya, baru bisa pulang, maka dia boleh menyolatkan. Akan tetapi ya, ketika seseorang umpamanya meninggal tanggal 1 Januari 1945, kita ambil saja contoh ekstrim begitu ya, 45 atau 17 Agustus 45 lah, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Baik, kalau tanggal segitu boleh nggak saya nyolatin orang itu, misalnya kakek saya tuh? Tidak. Kenapa? Karena ketika kakek saya meninggal tanggal 17 Agustus 45, saya ini siapa? Bahkan belum lahir kan gitu. Bahkan belum lahir ya. Jadi rinciannya begitu, Pak.
rincian begitu. Baik. Ya, kita ambil mungkin 1 atau 2 poin lagi ya. Nanti saya akan bantu bapak-bapak dengan menambahkan ringkasan ini, lanjutan ringkasan dari poin-poin ini. Poin-poin dicatat Pak ya. Ya, nanti saya akan tambahkan insyaallah sehingga nanti pertemuan selanjutnya bapak-bapak kita akan bisa langsung untuk praktek menguburkan atau kita mengulang sedikit poin-poin yang tadi kita sebutkan. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada jenazah itu banyak? Apakah harus dicelatkan satu persatu? Ataukah boleh langsung borongan? Jawabannya boleh. Apabila ada satu keluarga meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, anaknya meninggal, cucunya di rumah itu juga meninggal, ya kan bareng-bareng tuh. Bagaimana? Apakah satu-satu disolatkan? Ataukah boleh langsung bareng? Boleh langsung bareng. Bagaimana pengaturannya? Nanti akan datang, ya nanti akan datang, insya Allah. Ya, yang jelas boleh seseorang itu menyolatkan untuk jenazah tersebut, ya, baik satu persatu ataupun berbarengan sekalian, tidak mengapa. Nah, di sana ada permasalahan yang mungkin jarang terjadi di kita. Bagaimana ketika lagi disolatkan, ya, lagi disolatkan ini, Allahu Akbar, tiba-tiba diikutkan jenazah di depannya itu. Ini kan jenazah kalian. Imamnya udah sholatin, Allahu Akbar. Kemudian apa? Disusulkan. Ini cucunya nih, atau misalnya ini jenazah anaknya, susulkan. Maka bagaimana? Maka jawabannya hendaknya jangan dilakukan. Ditunggu dulu sampai selesai sholat, baru kemudian diganti jenazah. Kenapa? Karena tadi si imam itu sudah menyolatkan untuk siapa? Ya, niatnya untuk si fulan itu. Maka dari awal sebenarnya siapa yang mau disolatkan? Ini 1, 2, 3, ada 3 ini. Laki-laki apa perempuan? Oh, campuran. Berarti nanti domirnya hum. Oh, laki-laki semuanya hum. Wanita semuanya hunna. Ya. Baru kemudian disolatkan. Ya, jadi tidak disusul-susulkan begitu. Tidak disusulkan begitu. Nah, terakhir nampaknya untuk kali ini atau sore ini, bagaimana apabila jenazah itu ada tadi campuran, ada laki-laki, kemudian ada wanita, kemudian ada anak-anak, kemudian ada yang lain. Maka jawabannya, ya, dikedepankan dulu yang laki-laki. Yang laki-laki itu yang dekat imam. Sama kayak kita sholat. Ini kan sholat, imam. Laki-laki di mana? Nah, yang itu kan, yang paling dekat imam. Kemudian yang lebih jauh dari imam adalah as-sibyan, anak-anak. Kalau memang ada anak-anak. Pokoknya satu keluarga, bapak, ibu, kemudian ada anak. Kemudian setelah anak-anak siapa? Wanita. Ternyata enggak. Banci, bencong. Yang tidak jelas ini laki-laki ataukah wanita. Ya, tidak jelas ini laki-laki atau wanita. Maka dianggap ini, ya, lebih dekat kepada laki-laki sudah, sehingga dia ditaruh setelah bocah. Baru kemudian setelahnya itu apa? Wanita. Ya. Dengan disusun seperti tadi. Kalau laki-laki berarti dipaskan ke kepalanya, ya kan gitu kan? Ya, misalnya ini kayak gini nih. Ini kan laki-laki. Ini bapaknya nih. Siapa lagi yang meninggal? Oh, yang meninggal ibunya. Oh, ntar belakang ibunya. Anaknya apa nih? Laki-laki. Oh, anak laki-laki. Umur berapa? Masih 7 tahun. Dah, taruh sini. Ya kan? Ya, sejajar. Nanti kita akan sholat di sini, kepalanya nih kan. Terus siapa lagi? Ya, misalnya dia punya ada nih pembantunya agak-agak bencong, agak-agak banji. Maka diletakkan setelahnya. Ya, diletakkan setelahnya.
Nah, saya tidak tahu apakah diletakkan kepala atau tengah, wallahu alam. Ya. Dah. Terus sekarang siapa lagi? Ibunya tadi mana? Oh, ibunya atau istrinya si bapak ini. Baru kemudian ditaruh yang paling jauh. Dia dipaskan begitu. Yang tengah gitu kan. Kalau mana? Dah. Imamnya baru mulai. Jadi di sini ada bapaknya, anaknya, pembantunya, ya istrinya, istri bapaknya tadi atau nyonya. Ya dah. Baru kemudian apa? Allahu Akbar. Dhamirnya apa? Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa akrim nuzulahum, dan seterusnya. Walhasil demikianlah untuk urutan dari jenazah atau positioning jenazah ketika jenazah tersebut meninggal dan jenisnya berlainan, ya. Nah, kalau satu jenis maka nanti akan diatur lagi dengan pertimbangan berbeda. Ya, pertimbangannya nanti lain lagi. Kalau semuanya laki-laki maka dikedepankan orang yang lebih utama. Ya, baik, cukup melelahkan juga, Nanda. Saya mohon maaf, ini materi yang ini ngetiknya belum selesai, ringkasannya belum selesai. Semoga nanti saya bisa lengkapi dengan, nanti akan saya mohon dibantu oleh Pak Erwin untuk nanti saya lengkapi, ya. Yang sudah ada tadi ya nih, saya lengkapi nanti insya Allah. Sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk pada memikul jenazah dan menguburkan jenazah, ya. Kita tidak pakai praktek. Oh, masih ada ternyata bab 6 takziah. Nah, ini semoga juga nanti sempat kita singgung, ya. Kalaupun tidak, nanti kita akan lihat apakah bab ini kita berikan poin demi poinnya ataukah memang perlu dibahas. Tapi nampaknya tidak perlu dibahas panjang karena di sini, ya, buku ini, kitab ini sudah sangat sistematis sekali. Hanya saja belum diterjemahkan, ya. Fiqhul Jenazah ini masya Allah lengkap, ya, ensiklopedi. Jadi kalau misalnya memang penjelasan jenazah sendiri kalau kita ringkaskan cepat gitu, prakteknya memandikan ini cepat. Tapi di sini ada permasalahan-permasalahan yang memang tadi kontemporer, ya, kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sambil mengingatkan saja kepada jamaah sekalian, silahkan dipraktekkan, ya. Anda mempraktekkan 5 menit itu akan teringat selama 5 tahun atau bahkan lebih, 15 tahun. 5 menit saja Anda praktekkan, oh gini kailnya, gini, selesai. Nah, kalau Anda melihat itu mungkin akan teringat selama 5 bulan. Kalau Anda cuma melihat, Anda cuma membaca, itu mungkin teringat selama 5 menit. Ya. Jadi kalau praktek itu cepat kita oh seperti ini, ya. Nah, insyaallah.